Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster nomor 1 dunia, Magnus Carlsen, berhasil tampil superior ya di dalam hari pertama babak perempat final turnamen Champions Chess Tour Airthings Master 2022. Dari 4 babak atau 4 pertandingan yang terselenggara, Grandmaster Magnus Carlsen berhasil sekali menang dan 3 kali remis saat menghadapi perlawanan Grandmaster Lee Kuang Lim asal Vietnam. Oke, langsung saja ya, admin Tarigan Catur akan ulas satu kemenangan dari Grandmaster Magnus Carlsen saat mengalahkan Grandmaster Vietnam tersebut. Bagaimana keseruan permainannya? Langsung saja kita simak ya. Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion C4 yang merupakan pembukaan Inggris dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Lee Kuang Lim. Lalu kuda C3 dan pion E5. Kuda F3 mengancam pion dan kuda C6 melindungi pion. Pion G3 tampaknya akan menggunakan sistem pertahanan fence atau gajah di sayap raja oleh putih atau oleh Magnus Carlsen. Pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh Lee Kuang Lim yang diterima oleh Magnus. Pion C pukul D5, kuda pukul pion, dan gajah G2. Gajah C5, rokade pendek oleh putih dan rokade pendek juga oleh hitam. Menteri C2 mengancam gajah hitam secara tidak langsung. Harus hati-hati ya hitam di sini. Dan kuda mundur ke petak F6. Pion A3 dan akhirnya gajah hitam mundur ke petak B6 sebagai langkah safety. Pion E3 dan pion A5. Pion B3 dan gajah G4 ancam kuda dan gajah B2. Menteri D7 dan kuda A4. Benteng F menuju petak E8 dan pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh putih. Hitam lebih memilih memukul kuda putih terlebih dahulu. Gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, dan pion pukul pion. Dengan harapan di sini hitam akan unggul satu pion, tapi putih tidak menyerah di sini. Putih memilih langkah benteng ke petak D1. Jelas pion pukul pion tidak akan bisa dilakukan karena ada benteng pukul menteri. Oleh karena itu, di sini hitam menjawab dengan kuda ke petak E5 mengancam gajah dan gajah pukul pion di petak B7. Jadi di sini putih mengancam terus ya. Pion ke petak D3 dengan tempo ancam menteri putih. Dan di sini dimulailah langkah kombinasi demi kombinasi yang diterapkan oleh kedua pemain. Dimulai dengan Magnus Carlsen membiarkan menteri putihnya termakan dengan gajah pukul kuda di petak E5. Menurut analisa komputer, ini adalah langkah salah. Tapi mungkin kedepannya ada langkah salah juga mungkin dari Lee Kuang Lim. Walaupun sebenarnya ini langkah normal ya. Karena ini adalah mencoba untuk kombinasi. Dan pion pukul menteri di petak C2. Benteng pukul menteri dan kuda pukul benteng lalu gajah pukul benteng. Nah, mungkin di sini balasan dari hitam yang kurang tepat. Harusnya benteng pukul gajah yang ini, tetapi apa balasan Lee Kuang Lim? Lee Kuang Lim malah memilih benteng pukul gajah yang satu. Kalau seandainya benteng pukul gajah yang ini, kemungkinan besar Lee Kuang Lim akan menang karena tadi ada satu kesalahan langkah dari Magnus Carlsen. Karena ini benteng pukul gajah yang satu, maka posisi jadi imbang lagi. Dan bahkan Magnus Carlsen lebih unggul secara posisi ya, yaitu 0,9 atas Grandmaster Lee Kuang Lim. Cukup besar dan tampaknya akan menang ya di pertandingan ini. Magnus Carlsen atas Lee Kuang Lim jika melihat posisi ini tanpa melihat hasil akhir yang memang Magnus Carlsen menang. Gajah mundur ke petak B2 dan kuda C5, benteng C1,
kuda pukul pion dan benteng pukul pion. Pion F6 dan raja F1, benteng B8 dan gajah C3. Raja F7 dan benteng ancam kuda. Karena di sini kuda hitam belum bisa bergerak, maka terpaksa langkah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh hitam adalah dengan gajah menuju petak A7. Raja E2, tentu saja di sini putih ingin bermanuver untuk mengancam kuda hitam. Raja E6 dan raja D3, lalu raja D5 dan pion skak di petak E4. Raja mundur ke petak C6 dan raja ancam kuda hitam. Jadi di sini benteng dan raja putih 2 kali mengancam kuda hitam, sehingga kuda hitam harus pindah ke petak C1, benteng pukul benteng dan gajah pukul benteng. Jelas di sini putih sangat-sangat unggul. Apalagi nanti gajah hitam ini harus pindah lagi ke petak A7. Jadi secara tempo memang kalah jauh ya dari Le Quang Lim atas Magnus Carlsen. Gajah pukul pion di petak A5, akhirnya Magnus Carlsen dapat 1 pion yang semakin memudahkan Magnus Carlsen untuk mendapatkan kemenangan. Gajah A7 dan gajah D2, kuda E2 dan raja D3. Jadi di sini putih terus-terusan mengancam kuda hitam. Tetapi nanti kuda hitam tetap bisa selamat ya. Raja ancam kuda juga dan kuda pindah ke petak B2, lalu kuda juga pindah ke petak G1. Gajah E3 mengajak pertukaran gajah oleh putih, tetapi di sini hitam masih menganggap gajahnya berharga, maka pion C5. Pion F4, kuda F3, pion A3 dan gajah menuju petak B6. Raja ancam kuda lagi, maka di sini jika kuda pindah ke petak H2 maka lama-lama akan mati kuda hitam. Maka dari itu kuda hitam pindah ke petak D4 dengan tempo skak. Di sini putih senang untuk bertukar perwira karena memang secara posisi unggul, secara pion juga unggul. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah dan raja D3. Gajah C5 dan pion A4 skak. Raja B4, pion E5 mengajak pertukaran pion tidak diterima dengan pion F5, pion E6, pion G6, pion G4, pion H6, pion G5, pion H5, dan setelah pion H4 oleh Grandmaster Magnus Carlsen, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Le Quang Lim menyerah. Karena memang susah ya bagi Le Quang Lim untuk dapat bertahan dari gempuran Magnus Carlsen. Misalkan di sini langkah dari hitam adalah gajah menuju petak D6, percuma. Karena jika nantinya misalkan di sini langkah putih apa? Langkah putih misalkan kuda ke petak C4. Misalkan gajah pukul pion, maka pion maju terus. Jadi semuanya percuma. Misalkan di sini yang dilakukan gajah mundur ke petak E7 dengan tujuan menghalau pion putih maju, percuma juga. Maka ada kuda ke petak C4. Misalkan raja pukul pion, maka kuda ke petak E5. Lihat, di sini pion hitam akan hilang. Sudah pasti hilang nih. Dan nanti pion putih yang ada di petak G5 akan juga mudah untuk promosi. Dan memang akan sangat-sangat sulit bagi hitam untuk melawan ya gempuran-gempuran dari Magnus Carlsen. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.